Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk kali ini kita bermula dengan sepak bola. Guys, ketika timnas Indonesia bersiap menghadapi dua tim besar Asia ya, yaitu menghadapi China dan Jepang, ada satu hal yang lebih dari sekadar skor di paparan. Tetapi ini merupakan satu perkara yang telah menarik perhatian para pemain diaspora ini. Pembangunan training center bertaraf dunia di tanah air kini mula menggetarkan hati para pemain diaspora. Baru-baru ini saya melihat ya, oleh Romeni dan juga Emil Edero ya, yaitu kiper timnas Indonesia yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia menghadapi dua laga pada bulan Juni ini, yaitu menghadapi China dan juga Jepang. Kalau dilihat, mereka yang dulunya hanya menonton dari jauh kini bersedia pulang mengenakan jersey merah putih dan berjuang untuk tanah leluhur mereka. Inilah kisah kebangkitan Garuda yang sebenar. Kalau saya lihat, timnas Indonesia sekarang ini sangat serius ya membangunkan ataupun mengangkat persepak bolaan mereka, baik dari segi pemain maupun dari segi fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia. Ada satu perkara yang menarik perhatian saya juga ketika sehingga ada orang Inggris ya membuat buku khas untuk menceritakan sejak tentang persepak bolaan yang berlaku di Indonesia. Mereka sangat teruja dengan atmosfer yang berlaku di Indonesia, yaitu pendukung-pendukung ataupun fans ataupun para rakyat Indonesia yang begitu support terhadap dunia sepak bola di negara mereka. Indonesia satu-satunya negara yang boleh dijadikan contoh dari segi bagaimana aura dan juga dukungan terhadap persepak bolaan mereka. Jadi hari ini kita melihat ya, di sini dikatakan Emil Edero dan juga Ole kaget ya, kok ada training center di pinggir laut. Jadi training center ini saya lihat ya, kalau di Indonesia ada satu yang baru dibangunkan juga, yaitu di IKN di Kalimantan. Tapi ini ada satu tempat yang menarik perhatian mereka yang ada di pinggir laut. Kalau dilihat dari segi persiapan timnas Indonesia, memang saya lihat ya sangat serius. Mereka membawa pemain-pemain diaspora yang baru, dan yang terkini ini adalah Emil Edero yang bakal akan memperkuatkan gawang timnas Indonesia. Sebab Martin Paes dia sudah kena kartu ya, ada 2 kartu yang mana beliau tidak dapat bermain ataupun tidak dapat tampil pada laga kali ini kerana dia dikenakan kartu kuning. Tetapi oleh kerana itu, tindakan Federasi Sepak Bola Indonesia mengambil tindakan cepat untuk mencari pemain ganti, yaitu Emil Edero. Dan ini adalah saat yang dinanti-nantikan ramai penggemar sepak bola ya, terutamanya pendukung timnas Indonesia, bukan sejak di Indonesia saat ini, tetapi se-ASEAN sekarang memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga untuk perjuangan sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, apapun kita semak dulu di sini, apa yang telah berlaku dan bagaimana reaksi para pemain diaspora ini ketika melihat training center yang ada di Indonesia. Apapun, langsung kita nonton info di dalam klip video ini. Jom! Pada bulan Juni nanti, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan China dan Jepang. Laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib Indonesia, apakah masih berpeluang lolos ke Piala dua laga Dunia penentuan atau nih. tidak. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Tidak sabar mau lihat Maka penampilan dari itu, berbagai Emil persiapan Edero nih. akan dilakukan oleh tim Garuda sebelum menyambut 2 pertandingan tadi. Salah satunya Patrick adalah Kluivert menjalani TC di Pulau Bali. Rencananya, TC itu akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Soal di tempat Pulau TC Bali. sendiri, Tempat jangan paling ditanya cantik mengenai nih. kualitasnya. Karena sudah dipastikan timnas Indonesia akan menjalani TC yang dimiliki oleh klub Bali United yang pastinya sangat mewah. Kemewahan yang kemungkinan besar membuat para pemain takjub, terutama pemain yang belum pernah merasakannya. Bali United. Untuk itu, inilah cerita pemain takjub, terutama pemain Banyak ya guys. Lihat. yang belum pernah merasakannya. Banyak juga guys. Itu, inilah cerita menjelang training center yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia.
Wih. Berapa petak ya? Banyak petak lah guys. Memang sesuai lah. Tempat pun menarik. Ini salah satu daya tarikan juga kan. Saat training center Bali United buat kagum para pemain Saat ini timnas. mungkin negara-negara ASEAN Kalau masih sebelum ini sibuk dorang lihat dengan dari urusan jauh soal saja. pertandingan Sekarang ini antara depan ASEAN mata All-Star dorang. melawan Manchester United. Wajar jika mereka sibuk karena yang datang adalah salah satu tim terbaik di Inggris. Dari beberapa negara yang ada, Vietnam menjadi negara yang sangat antusias. Bahkan mereka sampai mengirimkan 3 pemain dan pelatih untuk ikut serta meramaikan pertandingan tersebut. Oh ini All-Star ASEAN. Tapi masing-masing kita ada wakil. Semoga mereka dapat melakukan yang terbaik. Indonesia, mereka Tapi juga sekarang nih memiliki yang pemain, penting yakni Piala Asnawi dan Dunia. Muhammad Ferrari. Tapi yang terbaru, keduanya belum dipastikan apakah jadi ikut atau tidak. Salah satu alasan mengapa Asnawi dan Muhammad Ferrari tidak ikut adalah untuk berjaga-jaga jika seandainya mereka mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Kebetulan tim Garuda akan berkumpul pada tanggal 26 Mei, tanggal yang sangat mepet dengan pertandingan Manchester United. Sehingga jika dua pemain tadi dipanggil, maka mereka dipastikan batal untuk bermain melawan Andre Onana dan kawan-kawan. Mungkin di antara kalian masih ada yang tanya, mengapa para pemain timnas sudah bisa berkumpul pada tanggal 26 Mei? Padahal pertandingan melawan Cina masih berlangsung pada tanggal 6 Juni. Alasannya adalah karena waktu itu kebanyakan dari para pemain Indonesia sudah menyelesaikan kompetisi bersama klubnya masing-masing, terutama pemain yang bermain di Eropa. Jadi berhubung musim kompetisinya sudah selesai, mereka bisa langsung bergabung dengan timnas Oh, dan dorang harusnya boleh memiliki free waktu sudahlah. persiapan yang cukup lama dibandingkan dengan sebelumnya. Harap dengan tempo masa yang panjang ini mereka betul-betul dapat bersedia dan mewujudkan chemistry sesama mereka kan. Ini melawan China dan Jepang nih penentu guys, penentu. Tapi itulah Martin Pais tidak dapat main kan. Tapi ada Center Bali Emil yang buat Edero. pemain seperti Nah, Ole itu dan guys. Emil Takjub. Memang cepat lah, pantas. Salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh timnas Nah, ini. Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Nah, kan banyak orang Soal fasilitas, teruja tempat nih. jangan ditanya. Karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di standar dalam FIFA. ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Tapi memang sesuai lah, memang cocok dapat release tension ya. Untuk Di samping beberapa lepas pemain latihan timnas, dapat terutama melihat suasana pemain di lama, Bali itu. mereka pastinya sudah pernah merasakan TC di Bali. Namun hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pemain seperti Ole Romani hingga Emil Audero Mulyadi. Dua pemain tersebut adalah pemain yang masih baru di timnas Indonesia. Sehingga saat menjalani TC di Bali, itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya. Sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas lengkap, letak training center di Bali juga berada di pinggir pantai, sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas. Jadi sorotan Cina, calon lawan dari timnas Indonesia. Wah, Bali. Berbeda dengan Indonesia, Bali, yang pemainnya sudah Bali. bisa berkumpul pada akhir Mei nanti, timnas Cina masih harus menunggu para pemainnya selesai membela klub masing-masing. Itu terjadi karena Liga Cina masih berjalan dan baru dapat setengah kompetisi. Namun Federasi Sepak Bola Cina cukup cerdik. Mereka tampaknya sengaja memberikan waktu lebih agar timnasnya bisa melakukan persiapan dengan maksimal. Itu terbukti karena Liga Cina akan berhenti sementara pada tanggal 17 Mei, baru mereka lanjut lagi pada 13 Juni. Itu berarti ada sekitar 3 minggu persiapan untuk pertandingan melawan Indonesia dan Bahrain.
Soal situasi seperti Oh, ini, itu persiapan akhirnya dorang ya. mendapatkan respon dari China. pelatih Cina, yakni Branko Ivankovic. Menurutnya, timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan karena para pemainnya sudah selesai menjalani musim kompetisi. Hal berbeda dialami oleh anak asuhnya karena Liga Cina masih berjalan. Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Selain menjadi tuan rumah, mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk persiapan melawan kami. Mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk mematangkan taktik. Ini Tapi kesempatan itu nih guys. bukanlah masalah bagi kami. Peluang. Kami akan datang ke Jakarta untuk menang. Itu adalah target yang harus didapatkan. Kami juga akan melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk melawan Indonesia, kata Ivankovic pada media. Timnas Indonesia punya training center sendiri. Semoga perlawanan Berbicara nanti soal training Indonesia center, dapat mengalahkan sejatinya China. Timnas Indonesia juga sudah memiliki. Oh, Bahkan tuh menurut ada kabar training yang center. beredar, training center tersebut sudah siap untuk digunakan, meski pengerjaannya belum rampung 100%. Bedanya, letak training center Wuih, itu berada di kalau Pulau begini, Kalimantan, guys, tepatnya gila. di IKN. Jarak yang bisa dikatakan sangat jauh jika dibandingkan ke Jakarta. Mungkin karena Wah, di alasan IKN itulah, pun ada. PSSI belum berpikir untuk menjalani TC di sana. Untuk TC di Bali, sejatinya jaraknya juga jauh dari Jakarta. Tapi paling tidak sejauh dengan TC yang ada di Kalimantan. Lagian TC di Bali juga sudah sangat siap dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Oh, yang baru tuh kan. Wah, memang cantik lah kalau dilihat persiapan timnas Indonesia untuk laga menghadapi China dan juga Jepang nih. Salah satu perkara yang memberi semangat dan juga motivasi kepada pemain ini adalah tempat. Itu salah satu faktor yang saya lihat. Kalau di Indonesia, ini adalah perkara yang menarik perhatian saya juga ya, yaitu apabila Indonesia nih dia punya tempat ataupun stadion memenuhi standar FIFA. Ada 2 kali, bayangkan 2 kali sudah ditunjuk ya oleh FIFA untuk mengendali ataupun menyelenggara bertaraf dunia ya. Sebelum ini senior, lepas tu yang jadi itu adalah U17. Tapi apa yang saya highlight di sini adalah tentang pemain-pemain diaspora yang begitu teruja bila melihat training center yang ada di Indonesia. Inilah kelebihan yang saya lihat yang ada di Indonesia nih, dengan kepelbagaian budaya, keanekaragamannya ya, yang pelbagai, lepas tu tempat yang sangat strategik dan juga dapat memukau mata siapa yang datang ke Indonesia, terutamanya tempat-tempat yang menarik, yang top, yang ramai orang kenal atau tahu di seluruh dunia seperti Bali. Jadi ini adalah juga menjadi memberi inspirasi dan juga menjadi motivasi kepada para pemain untuk mereka lebih tenang bermain di masa perlawanan nanti. Kalau dilihat sebelum ini Indonesia dikalahkan oleh China. Kalau dilihat faktor kekalahan Indonesia ketika itu apabila pemain-pemain yang ditampilkan itu tidak seperti mana harapan ramai yang penggemar sepak bola ya, terutamanya fans Indonesia, itu yang ramai kecewa. Tetapi di sebaliknya ada hikmah di situ. Untuk menghadapi China nanti, Indonesia akan menampilkan pemain-pemain yang tidak pernah dihadapi oleh China. Jadi ini satu peluang dan juga satu ruang untuk Indonesia melakukan perbedaan ya, cara permainan dan juga cara mereka mengawal bola itu, terutamanya hadirnya oleh Romeni, lepas tu kipernya oleh Emil Ediro, dan ada beberapa pemain yang sebelum ini tidak ditampilkan dengan maksimal. Tetapi apa yang saya lihat, Indonesia ini sebenarnya adalah surga dunia. Bukan saya sejak katakan begitu, malah ramai ya orang-orang asing ataupun bule ya, memang teruja dengan keadaan yang ada di Indonesia. Kalau dilihat untuk tempat-tempat yang menarik, Indonesia adalah antara negara yang cukup kaya dengan dia punya tempat wisata. Bayangkan kalau Bali ini tempat international guys, ramai bertandang ke sana melihat suasana ya, dia punya budaya yang menarik perhatian orang, dan inilah salah satu keajaiban dunia yang pernah saya dengar, bahwa di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mempunyai keunikan tersendiri. Jadi pada bulan Juni ini Indonesia menghadapi China dan juga Jepang. Lihat kalau oleh Romeni dan juga Emil kaget,
ada training center di pinggir laut, memang Indonesia nih dia satu tempat yang sangat luas. Lepas tu dari segi atmosfer para pendukung itu juga cukup luar biasa, antara negara yang terbesar di dunia yang mencintai sepak bola, yang 80% daripada jumlah penduduknya itu adalah pencinta sepak bola. Jadi saya pun rasa begitu kagum melihat perkembangan sepak bola di Indonesia, bukan sekadar dari segi manajemennya, tetapi dari segi fasilitas, dari segi tempat yang mereka sediakan untuk para pemain ini berlatih, memang tempat yang sangat istimewa. Jadi tidak ada kerugian federasi ya ataupun pemerintah membuat investment terhadap federasi semata-mata untuk membangunkan sepak bola. Kalau Indonesia berjaya sampai ke Piala Dunia, pasti akan lebih seru lagi dan pasti Indonesia akan lebih dikenali lagi di dunia selepas ini. Jadi apapun guys, untuk timnas Indonesia ya, untuk menghadapi China dan juga Jepang, semoga dapat melakukan yang terbaik, dan ini merupakan satu tempat yang bukan sekadar orang yang baru datang ke Indonesia tahu tempat yang menarik di Indonesia, tetapi orang asing juga ya, mereka melihat melalui media sosial, mereka sudah rasa begitu cukup teruja dengan keindahan yang ada di Indonesia. Apapun untuk timnas Indonesia, semoga dapat melakukan yang terbaik dan semoga dapat sampai misi ke Piala Dunia. Itulah harapan dan doa se-ASEAN untuk timnas Indonesia. So guys, apapun kita terus pantau perkembangan timnas Indonesia, semoga dapat melakukan yang terbaik. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.